Nih gue punya pertanyaan buat lu Ron sama Agil. Kalau lu berdua kan bisa dibilang Boom tuh masih sampai 2019 kan ya? 2019. Iya 2019 terus akhir ya? akhir. Iya 2019 Desember. Apa yang memutuskan apa yang terjadi sampai akhirnya kalian justru pindah ke tim internasional? Apa yang terjadi dengan Boom Esports waktu itu? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Dua-duanya ditanyain aja. Dua-duanya ditanyain. Karena bisa dibilang kan Boom Esports paling bersaing di SEA ya, di Indonesia bisa dibilang the best lah. Apa yang akhirnya membuat Boom Esports kelar deh, kita disband, kita jalan masing-masing. Apa yang terjadi di Boom Esports sampai akhirnya kalian bisa memutuskan untuk jalan masing-masing? Oke, jadi kalau ini dari POV gue ya, karena ini alurnya beda soalnya. Gue sama Gil tuh alurnya beda. Jadi gue tuh awal setelah kalah WSG itu berarti September kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh Oktober, gue ngerasa nih kayak aduh, kayak bisa nggak ya line up gue ini masuk tembus senior gitu segala macam. Terus apalagi Jason tuh waktu itu sekolah kan, sekarang juga masih sekolah. Kayak gini deh, kayak tim sejago apapun, walaupun lu nggak full time, menurut gue tuh nggak bakal bisa gitu. Tim sejago misalkan Astralis deh, lu mau dia kasih di latihan 3 jam sehari, terus ada satu tim misalkan tim Fnatic deh, dia latihan 12 jam sehari, pasti kan dia ngebalap terus dong, ngerti nggak maksud gue? Yeah. Kayak kita ya waktu itu masih tim, gimana ngomongnya ya? Di SEA tuh masih struggling lah, ngerti nggak? Yeah. Masa kita latihan cuma mulai jam 6, kelar jam 10 jam 11. Kayak cuma gitu-gitu doang, siklusnya cuma scream, briefing jarang segala macem. Kayak lo mau sampai kapan gitu, ngerti gak sih maksud gue? Terus pokoknya long story short, gue kayak ngerasa ini kayak nggak bisa lagi. Makanya pas waktu itu tuh gue inget banget di turnamen Omen, Ojan tuh ngajak, kayak gue sama Ojan tuh ngomong di bawah deket hotel tuh, deket kolam renang. Dia ngomong, dia waktu itu berpikir tentang roster change segala macem. Terus gue bilang, enggak Jan, kayak gue nggak bisa lagi. Jadi gue bilang, gue kayaknya Desember tuh last turnamen gue. Makanya waktu itu GeForce tuh last turnamen gue kan. Terus setelah itu di Desember gitu, awal Desember atau akhir November gue lupa, gue trial sama tim master ini. Awalnya dia nyari 2 kan. Gue mau bawa si Doski nih, si Brewok. Terus cuman akhirnya nggak jadi segala macam. Long story short, pas gue GeForce itu dia infoin gue kalau dia tuh mau merge sama organisasi lain. Jadi dia mau full Chinese gitu lah, ngerti nggak? Oke dong, berarti gue belum ada rumah baru nih. Makanya waktu itu gue update di Facebook gue, bla 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 bla. Akhirnya Pepres nih kontak gue, ya udah akhirnya gitu. Nah, berarti anggapannya dari situ tuh gue nggak tahu apa-apa tentang Boom tuh gimana bubarnya segala macam, karena tuh anggapannya gue yang leave duluan, ngerti nggak? Jadi orang pertama yang leave. Iya, dari POV gue tuh waktu itu gue yang leave duluan. Sampai akhirnya Boom tuh waktu itu mau ganti pras. Jadi tuh waktu itu awalnya tuh gue, Agil, Jason disuruh nyari line up ya kalau nggak salah ya, Gil gue lupa. Cuman gue bilang gue nggak bisa segala macam. Akhirnya dia sisa berdua. Singkatnya itu si Agil itu sama Jason kayaknya nggak bisa nyari line up segala macam. Akhirnya gue nggak tahu lagi akhirnya habis itu. Soalnya mau nyari orang kayak susah juga kan, mau nyari orang Indo yang bisa full time atau emang jago banget, kayak udah nggak ada pilihan lagi. Terus juga kalau mau nyari pemain luar kayak nggak tahu juga mau narik siapa gitu pada waktu itu ya. Jadi ya kayak akhirnya udah di disband akhirnya. Oh bentar, jadi gitu sih. Jadi bukan dari Boom Esports-nya yang terminate CSGO-nya, tapi memang dari beberapa pemainnya emang ya lebih memilih untuk jalan masing-masing sendiri. Kalau Aaron emang pengen udahan kan, cuman kalau yang dari sisanya, kalau gue waktu itu masih, kalau misalkan lanjut ya lanjut aja gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus sebenarnya gue juga ada perbedaan pendapat sama Aaron soal yang kayak kan si Jason nggak bisa kayak latihan full time kan. Aaron tuh pengennya Jason diganti biar kita bisa nyobain latihan full time, ya nggak sih? Iya kan? Benar nggak sih? Lu kayak pernah ngomong jadi gitu kan? Itu, iya pernah. Iya kan? Jadi si Aaron maunya tuh mau nyoba Jason tuh diganti. Jadi kayak biar kita ganti satu orang yang bisa full time. Jadi tapi kita latihan total gitu. Kayaknya gue nggak minta satu doang, Gil. Gue itu kalau nggak salah minta bener-bener
gue kayak minta pendapat Ojan, menurut lu tuh siapa yang masih capable segala macam, ngerti nggak? Jadi itu waktu itu menurut gue tuh gue nggak mau ganti Jason doang, ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak anggapannya gue kayak mau 5 fresh new lineup yang bisa full time segala macam gitu-gitu loh. Pokoknya terakhir si gitu, Ojan juga kayak nanya gue kayak kalau Jason di bench gimana, terus gue kayak bilang kayak hah gila lu. Soalnya emang walaupun dia kayak maksudnya kayak menurut gue kayak nggak masuk akal gitu. Maksudnya walaupun emang dia yang bikin kita nggak bisa latihan kayak full time atau gimana karena dia sibuk sekolah, tapi dia juga yang bunuh-bunuh gitu. Iya, dia star player juga. Gimana dong? Jadi kayak gue juga serba salah sih. Iya. Ini buat yang nggak tahu ya, siapa sih ini Jason? Jason itu Forsaken itu adiknya Sekuret. Nah, udah. Itu linknya di situ. Emang ya bisa dibilang talenta sih ya. Kalau udah bakat, talenta. Sangat potensial. Kalau udah bakat memang dia nggak latihan pun skill individualnya memang masih bisa di level segitu aja. Tapi masalahnya menurut gua ketika lu nggak latihan bareng, yang bakal masalah adalah teamwork. Apalagi sekarang metanya CS:GO kan dulu kita lihat Fnatic masuk smoke polosan, flashbang polosan, tembak-tembak mati semua. Sekarang udah nggak gitu main CS:GO. Lu mainnya lebih kayak Astralis sekarang yang strateginya udah mulai aneh-aneh. Ya mereka headshot rate-nya rendah, tapi mereka nggak ngebunuhnya pinter gitu loh. Nah, metanya sekarang kalau misalkan memang mau ngincer meta sekarang ya emang menurut gue sih emang mesti full time sih. Karena sekarang udah ya ngandelin individual skill bisa, tapi lebih bagus lagi kalau individual skill sama teamwork, bener nggak? Soalnya gini, kenapa? di otak gua saat itu, walaupun sejago apapun lu waktu itu, kalau lu misalkan ada important game deh, di important game itu lu gagal untuk gimana ngomongnya, gagal untuk meng-carry teman lu. Apa yang kita bisa reliable, ngerti nggak sih maksud gue? Ya, selain individual kita lu lagi jelek gitu. Taruh gini deh. Ada tuh game kita tolol semua deh. Maksudnya nggak bisa nembak segala macam. Apa yang bisa bikin kita menang? Mau nggak mau teamwork dong. Tah lu maju duluan, misalkan walaupun gue gitu, misalkan Jason waktu itu lagi jago-jagonya, tapi ada satu game dia lagi cupu. Misalkan di game itu dia cupu kan, terus kayak misalkan dia kalau nggak bisa bunuh, ya mau nggak mau dia kayak lu ikut gue deh, lu tumbain gue soalnya gue nggak bisa bunuh hari ini segala macam. Itu kan walaupun itu kecil, tapi kan itu tetap teamwork gitu, ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Jadi misalkan lu di saat itu misalkan lu mau sejago apapun itu, cuman kalau lu teamwork gak ada ya, lu cuma bisa nge-reliable sama tim individual doang gitu. Menurut gue tuh nggak bisa, soalnya pasti ada hari di mana lu main jelek gitu. Pasti ada. Iya. Main sabun lah ya, kayak aduh anjing. Pasti ada sih. Sampai Bentet pun ada masanya dia bottom frag. Gue inget banget. Iya, pasti ada masanya. Nah, sekarang gue pengen nanya buat Agil nih. Ini lebih seru nih karena dulu kan tim paling mendominasi Indonesia itu kan NXL ya. Habis itu muncul Reka. Terus lu dari NXL pindah ke Reka. Terus Reka mendominasi. Habis itu Reka mendominasi. Habis itu masuk ESPL, tiba-tiba rosternya bubar. Kevin kemana, lu kemana, Agung berhenti main. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Reka? Padahal kalau gue bilang, jadi gini, dulu sebelum ESPL itu gue bilang XCN tim terkuat, kayak anjing nih XCN OP banget, nggak mungkin lah mereka kalah, harusnya di ESPL udah juara 1. Terus tiba-tiba bubar. Habis itu Reka naik lagi, karena gue bilang XCN terpengaruh dengan hasilnya XCN bubar ya. Karena waktu itu XCN kuat banget. Terus Reka naik lagi. Nah, apa yang terjadi sih sampai akhirnya Reka bubar kayak tiba-tiba hilang gitu aja. Nggak ada angin, nggak ada apa, hilang. Kenapa tuh? I know this shit. I know this shit. Enggak, sebenarnya gara-gara apa ya ngomong ya. Terakhir kan sebelum Crow tuh masuk ke Reka ganti siapa sih? Lupa gue. Oh, ganti Albert kan. Ganti Albert. Karena awalnya kan Albert masih di Reka kan. Terus akhirnya Albert cabut pindah ke RRQ. Karena gue nolak juga ke RRQ waktu itu. Oh, jadi lu ditawarin juga? Iya, cuman gue gak mau. Superstar bos legend. Ya legend cuy. Terus legend. Nah, akhirnya Albert pindah kan. Akhirnya gue tetap stay di Reka. Akhirnya gue itu bingung nih mau narik siapa. Kebetulan waktu itu XCN bubar kan. Jadi pilihannya antara yang ada kalau nggak ada Astin, si Crow nih berdua ini. Terus akhirnya ujungnya Crow lah yang masuk kan. Terus akhirnya setelah dari kita akhirnya kan emang kalah kan di ESPL kan juara 2. Harusnya kan sebenarnya kan ESPL kayak ada playoff kan, cuman
Tidur. Mari kita bicarakan di segmen selanjutnya. Lanjut. Terus ya udah akhirnya kenapa bubar tuh pokoknya terakhir tuh Reka cuman gara-gara permasalahannya sih sebenarnya gara-gara bootcampnya dipindahin intinya kayak gitu. Karena bootcampnya dipindahin. Kenapa dipindahin kemana emangnya? Di Bekasi, ke Bekasi waktu itu. Terus akhirnya gara-gara dipindahin. Jauh. Kayak contoh lah si Agung kayak nggak bisa ke Bekasi kayak gitu, kayak dia nggak bakal bisa nginep. Soalnya dari dulu tuh pas di Reka juga dia tuh pulang pergi, dia nggak pernah nginep di bootcamp dulu. Tipikal orangnya tuh yang selalu pulang pergi. Masa iya dia ke Bekasi dia pulang pergi, di mana mau? Iya. Pagi dia nginep gitu. Nggak mungkin mau juga dia nginep kayaknya. Orang mageran. Nah, terus terakhir si Kro juga kan dia di Jakarta ini kan dia kan ngerantau kan ngomongnya. Iya. Dia akhirnya dia tuh kayak kenapa ya? Pokoknya terakhir tuh dia kayak nggak bisa juga ke Bekasi kayak gitulah intinya. Dia intinya itu nggak senang gitu. Ya pokoknya akhirnya gue cuma bertiga. Akhirnya gue bertiga doang, sisa bertiga. Si Agung kan nggak mungkin ke Bekasi, si Kro juga nggak mungkin. Jadi sisa gue bertiga. Terus setiap kali gue ke Bekasi, gue cuma bertiga. Terus gue juga kayak nggak ngapa-ngapain gitu, kayak gue cuman kayak ke Bekasi kayak formalitas tau gak? Gue juga nggak latihan karena temen gue yang dua udah nggak main. Kayak ibarat kayak di bench lah intinya kayak gitu. Terus ya udah sih akhirnya terakhir kayak nggak ngerti lah. Ayo. Oke terakhir kayak akhirnya kita sempat main lagi berlima dengan catatan kita balik ke bootcamp yang lama. Bootcamp yang lama tuh sebenarnya dijadiin warnet Iya. Gitu. Terus. Jadi kayak kenapa dipindahin ke situ karena biar si bisa Agung main lagi. Ya biar Agung bisa latihan, si Kro juga bisa ke situ. Kalau ke Bekasi kan kayak nggak mungkin tuh. Nah, akhirnya kita udah latihan pas latihan hari kedua apa hari ketiga gitu kayak Sumpah gue ingat banget ini. akhirnya tiba-tiba kayak di disband gitu. Hah? Timnya. Di disband dari manajemen. Iya. Dan mungkin dari manajemen kayak ngiranya kita tuh kayak udah nggak serius. Nah bisa bilang kayak gitu. Nah terus juga sebenarnya pas yang di Bekasi yang gue sisa bertiga itu karena si Kro sama Agung udah kayak di bench lah jatuhnya, gue sempat ngomong karena kayak gue pengen pindah ke Boom gitu. Cuman dari Rekanya nggak ngasih gue pindah karena kalau gue pindah CSGO-nya dia kayak udah pasti sisa berdua, ya terus mau gimana gitu. Jadi akhirnya dia kayak minta gue stay gitu di Reka, cuman ya karena gue respect juga sama dia kan, sama owner gue sama Koswadi. Akhirnya ya gue stay lah di Reka. Ini sebenarnya ada backstory behind it gak sih? Son, lu mau denger sesuatu? Loh, ini sebenarnya ada tergantung behind mau diceritain apa enggak. Kalau kita kan voice enable 1 nih. Kalau mau bicara. Oke, gue sebenarnya udah minta kayak daripada gue nggak jelas sisa bertiga, terus gue juga nggak latihan lagi, jadi kayak gue minta, kok gue mau pindah dong ke Boom gitu. Tapi dari situ kayak ya gitulah, kira nggak bisa. Politik. Waktu itu gara-gara apa ya? Lupa gue. Kita sebenarnya bisa bersetim bertiga. Saat ini nih. Oh iya, gue lupa. Saat yang juga pengen. Saat yang dijelaskan Agil di statement yang sekarang. Oh iya. Jadi alurnya tuh kayak lurus, cuman fuck up gitu, ngerti ya sih? Iya, fuck up. Ini bener-bener fuck up banget. Bentar. Maksudnya Dustin jadi bisa masuk Reka pada waktu itu harusnya? Enggak. Masuk Boom malah. Ini justru justru kita bisa satu tim. Jadi sebenarnya si Bani, si Flip Jeder itu nggak masuk ke Boom karena ada Dustin. Cuman sebenarnya. Cuman gue karena kalau Agil nggak masuk, gue males. Karena waktu jadi. itu karena di posisinya waktu itu gue mau dijadiin IGL. Terus gue bilang ke Aaron, personally, gue bakal balik main CS gue lagi kalau squadnya kayak gini. Gue kasih nih kayak Agil, gue, lu, Jason, Pras ya. Pras ya? Iya Pras harus. Pras kan ya terakhir ya kayak gitu. Cuman akhirnya si Agil ini nggak dibolehin. Terus akhirnya dibolehin. Dibolehin. Cuman pas Agil dibolehin, Dustinnya nggak bisa karena udah apply kerja ya waktu itu. Iya, gue udah jadi terima kerja itu udah fakta banget. banget. Oh my god, jadi harusnya. Jadi ya. Wow. Ya, harusnya dulu Dustin ke Boom bareng gua, cuman Dustinnya tidur. Dustinnya nggak jadi gara-gara gua nggak bisa waktu itu kan. Gitu. Ya ini rada fakta timingnya sih. Sebenarnya waktu itu menurut gua bisa aja Dustin masuk Boom lagi, cuman waktu itu kita udah terbangin si Bani itu ke bootcamp, ngerti nggak sih menurut gua? Dan yang River Bunny itu gua. Iya ya. Oh iya. my god. Gak tau gue lupa. Gua yang River Bunny loh, personally. Karena emang gua waktu itu gua main sama dia terus dan menurut gua emang ada potensi. Si Flip ceder.
Gila berarti. Potensi samperin. Berarti Gitu. kisah ini absurd banget ya. Jadi harusnya Absurd. ada masa di mana ada kemungkinan tim kuat CS:GO itu bisa kebentuk dengan kalian bertiga di dalamnya, Forsaken sama Pras Groovy. Iya. Harusnya ada Iya. universe itu. Jadi Ada, somewhere ada. tuh Ada. ada universe di mana kalian bertiga setim sama Pras sama Forsaken. Yes. Andaikan timingnya lebih tepat. Andaikan timingnya lebih tepat. Oh, wow. Gue gak Fucked up kebayang, kan kalau- fucked up banget sih kalau gue tahu ceritanya. Oh anjir, ya. Oh gila. Ini sekarang si Wilson lagi Gue lagi nggak karena dulu Kalau kayak cerita ini banyak nggak tahu. nah, karena kayak dulu tuh waktu gue cuman pengamat doang kan, gue ngeliat apa yang ada di permukaan, gue nggak gali sampai dalam banget. Gue tuh udah mikirin kayak anjing nih squad CS:GO Indo kalau memang ada yang mau bikin roster superstar, orangnya tuh ini. Terus kayak anjing, kayak 4 orang yang apa namanya gue inginkan buat ada di roster superstar itu ada di satu tim yang harusnya kalau timingnya lebih tepat yang lu bilang tadi itu jadi roster superstar Indo menurut gue, tapi ya timing. apa boleh buat? Apa boleh buat nasi sedia menjadi bubur.